restorasi gambut. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok kerja partisipasi dan kemitraan yang membawai program-program Desa Peduli Gambut di Badan Restorasi Gambut. Yang pertama, perlu kita sampaikan bahwa luasan gambut atau yang dikenal di dalam peraturannya Kementerian LHK adalah kesatuan hidrologi gambut itu di seluruh Indonesia itu cukup banyak, adalah 865 kesatuan hidrologi gambut. Nah, itu artinya ada kesatuan wilayah gambut, di mana itu sekitar 24,1 juta hektar di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba merenung kembali kondisi alam gambut kita. Yang paling atas itu adalah, gambar paling atas sebelah kiri itu adalah ribuan tahun yang lalu, mungkin barangkali manusia belum ada, proses terbentuknya gambut. Setelah itu kemudian terbentuklah ekosistem gambut yang utuh di foto ini. Ini barangkali kondisi 80-an tahun yang lalu, atau barangkali masih ada di beberapa kawasan konservasi. Ekosistem gambut yang masih utuh. Kemudian tibalah pada waktu manusia memanen ekosistem gambut kita, kemudian terjadilah seperti ini. Nah, gambar yang ketiga, dibangunlah kanal-kanal yang mengeringkan gambut, kemudian terjadi kebakaran ataupun barangkali pembakaran karena untuk membersihkan lahan seperti ini. Dan pada saat sekarang kondisinya kebanyakan sudah seperti ini, bekas terbakar. Namun sudah berganti vegetasinya. Nah, itulah riwayat gambut kita. Kemudian kita lihat, kita coba merenung sebetulnya kerusakan ekosistem gambut itu awalnya itu adalah karena adanya pengeringan gambut dengan dibangun kanal-kanal. Dengan tujuan apa? Ya memang ada tujuan untuk memanfaatkan, dikeringkan. Gambut yang tadinya ekosistem basah dikeringkan menjadi lahan yang kering dan ditanami. Kemudian salah satu juga yang memicu kerusakan adalah ini, terjadinya kebakaran-kebakaran. Nah, kebakaran di gambut itulah yang menyumbang asap yang paling banyak dan itu sulit dipadamkan. Bahkan sampai Pak Presiden sendiri pada tahun 2015 dan Ibu Menteri meninjau salah satu kebakaran gambut. Ini kebetulan di Kalimantan Tengah. Kemudian kita lanjut, amanah untuk mengembalikan fungsi lingkungan gambut itu di mana? Di dalam Undang-Undang 32 tentang pengelolaan lingkungan hidup, itu memang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Disitulah baru diturunkan, kami ini diberikan amanah untuk restorasi gambut itu menjadi bagian saja dari pemulihan ekosistem gambut itu. Sesuai dengan Perpres 1 2016 dan peraturan dari Menteri LHK, itulah kemudian dilakukan restorasi gambut oleh Badan Restorasi Gambut yang dikenal dengan kami menggunakan pendekatan 3R. Restorasi hidrologi atau rewetting, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat di mana itu restorasi gambut, memang kami berada di tahapan pemulihan lingkungan ekosistem gambut itu. Nah, restorasi gambut itulah yang kemudian adalah bagian dari pemulihan fungsi lingkungan. Sedangkan memang tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, betul kita kadang-kadang lebih banyak sibuk di pemadaman. Pemadaman adalah bagian dari penanggulangan kerusakan lingkungan. Semua itu bagian dari pengendalian ekosistem gambut. Berikutnya, kemudian siapa yang harus melakukan restorasi? Memang restorasi itu agenda banyak pihak. Karena apa? Karena lingkungan gambut itu rupanya di situ menjadi kewenangan berbagai pihak. Kalau itu kawasan hutan, nah kalau kawasan hutan, kemudian kawasan hutan itu ada konsesi, lah berarti seperti PT RRI itu kemudian para pemegang konsesi itulah yang wajib melakukan restorasi. Tapi kalau itu bukan konsesi, tapi di kawasan hutan berarti dinas yang membawai kehutanan dan dinas kehutanan di level provinsi maupun KPH itu. Kalau itu gambut tetapi di non hutan atau non konsesi berarti dinas terkait bersama masyarakat seperti itu. Termasuk kalau itu di kawasan konservasi berarti para pemangku kawasan itulah yang wajib melakukan restorasi. Nah, BRG itu berada di fungsi sebagai koordinasi dan fasilitasi terhadap berbagai pihak tadi untuk melakukan restorasi gambut.
Ibaratnya BRG semacam dirijen di dalam lagu itu untuk menggerakkan yang lain bernyanyi bersama, yaitu restorasi gambut. Inilah tugas BRG yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden tahun 2016, mulai dari merencanakan, kemudian memetakan hidrologi gambut, kemudian termasuk menata zonasi. Nah, yang ini yang tugas yang utama ini melakukan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan terkait dengan bangunan-bangunan untuk pembasahan gambut, termasuk juga berarti di misalnya yang bekas terbakar, gambut dalam berkanal, kemudian dipetakan, itulah areal yang akan direstorasi, seperti disampaikan tadi, secara nasional, target BRG sekitar 2,7 juta, kemudian dilakukan pembasahan gambut dengan pendekatan 3R tadi restorasi, membuat pembahasan desa peduli gambut bermitra bersama-sama dengan RRC dan BRG. Apa itu desa peduli gambut? Di dalam restorasi itu ada yang berbasis kepada kesatuan hidrologi gambut. Artinya apa? Artinya sasaran di dalam restorasi itu berbasis KHG. Kemudian kami membangun dari pendekatan administrasi, yang paling kecil adalah desa. Oleh karena itu, kemudian kami memperkuatnya dengan desa peduli gambut, yang kedepannya desa ini nanti dikembangkanlah ke dalam kawasan-kawasan perdesaan gambut di tingkat kabupaten untuk diintervensi oleh berbagai instansi agar di situ tercapai tujuan aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakatnya. Nah, apa itu desa peduli gambut? Pada prinsipnya itu adalah bagaimana di situ digali pengetahuan kearifan lokal, bagaimana dibangkitkan tanggap terhadap bencana, bagaimana kawasan perdesaan dibangun, tata ruangnya dibenahi, identifikasi konflik, kemudian juga ada di situ terkait dengan tata kelola hidrologi lahannya sampai kepada pelembagaan dan pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian sasarannya seperti itu ya, prinsipnya agar ada peningkatan kesejahteraan, ada partisipasi, kemudian ujung outputnya adalah paling tidak ada peningkatan dua ini. Aspek lingkungannya bisa terjaga, kesejahteraan masyarakatnya bisa meningkat, sehingga di situ diukur juga indeks desa membangun kalau menurut PMD, kalau di desa peduli gambut, indeks desa peduli gambut. Itulah kira-kira prinsip di dalam DPG. Aspek lingkungannya bisa dijaga, aspek kesejahteraan masyarakatnya bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, kemudian kami bersama dengan PT RRC itu sudah melalui kesepakatan bagaimana akan membangun, sebetulnya ada 14 desa dampingan, di mana yang 12 desa ini masuk di dalam target restorasi kami. Nah, seperti itu. Dan ada 2 desa juga sudah masuk di dalam DPG kami yang kami dampingi tahun ini. Inilah desa-desanya di Kabupaten Seruyan, ada 14 desa seperti itu. Desa pendampingan RRC ada 14, kemudian 12 desa ini kita masuk dalam target restorasi, dan 2 desanya sudah ada DPG kami yang di sana untuk tahun ini. Inilah kemudian dari 14 desa tadi, kemudian kami susun bersama apa kegiatan-kegiatannya itu. Seperti DPG yang secara ideal memang ada sekitar 7 kegiatan, tapi nanti dengan RSC sesuai dengan kemampuan yang ada, kami akan strukturkan ini di dalam sebetulnya ada 3 kegiatan besar, yaitu sosialisasi dan edukasi. Nah, dari 14 desa. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang ketiga aspek monitoring dan evaluasi. Kemudian dari sosialisasi itu ada 4 kegiatan, yaitu sosialisasi pengelolaan gambut seperti saat ini bersama stakeholder. Kemudian yang kedua nanti ada aspek bagaimana membangun kepedulian terhadap gambut itu dari pendekatan agama. Nah, ini bisa nanti berupa pelatihan dai masjid peduli gambut atau mungkin gereja peduli gambut. Ini kita membangun bagaimana masyarakat kita bangkitkan untuk menjaga gambut, tetapi tidak merusak dengan pendekatan agama. Kemudian ketiga, sekolah lapang petani gambut dengan tema PLTB. Kenapa sekolah lapang? Kita mengajari petani untuk inovasi lokal kita sebarkan di dalam mengelola lahannya itu tanpa membakar, tapi bisa menghasilkan. Inilah yang akan membangun dari menyadari pentingnya gambut, sikapnya positif terhadap gambut, sampai berperilaku di dalam bertani itu tidak membakar atau berperilaku yang selaras dengan lingkungan itu dalam sekolah. Kemudian ketiganya aspek edukasi itu berarti mendidik kepada anak-anak di level sekolah dasar, kemudian dipahamkan tentang gambut. Nah, kemudian
Berikutnya pemberdayaan ekonomi itu terkait juga dengan misalnya pelatihan terhadap petani atau pengemasan produk-produk gambut seperti itu. Nah, ini kemudian dari situ bentuk-bentuk kegiatannya. Nah, kemudian kita lihat seperti ini, yang hijau itu yang kita diskusikan bersama RRC dan nanti akan kita kesepakatan bersama di dalam DPG kemitraan, BRG bersama RRC ada sekitar 6 item kegiatan terbagi dalam 3 kelompok besar kategori kegiatan. Nah, ini kemudian kami strukturkan kegiatan kami bersama RRC nanti adalah ini, ada 6 butir. Sosialisasi itu membangun kesepahaman pertama, membangun pengetahuan, informasi bersama, kemudian yang kedua aspek pendekatan keagamaan. Bagaimana nanti dai masjid kita latih ataupun mungkin pendeta seperti itu agar masyarakat juga menyadari pentingnya menjaga lingkungan gambut itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana membangun sikap positif dan juga membangun perilaku petani. Di dalam bertani itu kita ajarin dengan secara tidak membakar, dengan pupuk-pupuk alami, buatan sendiri, tapi bisa menghasilkan sehingga di dalam bertaninya itu bisa secara alami, tidak pakai membakar, dan menjaga lingkungannya. Nah itu kemudian edukasi itu terhadap masyarakat di level anak-anak ya untuk instansi guru-guru di sekolah-sekolah dasar. Kemudian terkait dengan produk-produk pertanian juga nanti ada pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh para petani terkait dengan produk gambutnya. Baru monitoring dan instalasi. Inilah salah satu contoh saja apa yang sudah kami lakukan terhadap Desa Peduli Gambut. Salah satu kegiatan yaitu Sekolah Lapang Petani Gambut, pengelolaan lahan tanpa membakar. Nah, intinya itu adalah bagaimana membangun perilaku petani. Dari tadi membangun pengetahuan, kemudian kesadaran, sikap positif menjaga gambut. Nah ini adalah membangun action-nya di lapangan. Bagaimana mereka tuh kalau bertani itu nggak pakai membakar itu gimana? Kita ajarin. Ini kita bagaimana tentang karakteristik gambut itu seperti apa. Kemudian mulailah membuat ini semacam bahan-bahan alami. Kemudian ada juga yang ini mulai bertanam, kemudian ada hasilnya. Kemudian ini para petani ini juga ini. Nah, kita harapkan nanti menghasilkan dengan tanpa membakar dan bisa menjaga lingkungannya. Nah, itu kira-kira salah satu kegiatannya seperti itu. Kemudian itulah yang kami sampaikan, paling tidak pesan-pesan yang disampaikan adalah bagaimana kita semua nanti bisa mari kita bermitra membangun DPG kemitraan bersama BRG untuk menjaga lingkungan gambut kita dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Demikian saya kira pengantar diskusi dari kami. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suwiknya. Ini pas waktunya.